Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa syahlan di RRC Channel. Jumpa lagi dengan Mama, Emi. Apa kabar sahabat RRC Channel semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membentangkan langit dan bumi sebagai tempat hidup manusia yang begitu luar biasa dengan segala fasilitasnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bulan Sa'ban yang artinya mendekati bulan Ramadan. Jadi buat para mami semua, sudah mempersiapkan apa saja nih untuk Ramadan nanti? Mami ingin membagikan tips 4 persiapan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. 4 tips tersebut diantaranya 1. Persiapan hati, 2. Persiapan ilmu, 3. Persiapan badan, 4. Persiapan harta. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalang mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad Nasai 2106 dan disyahihkan Sahib Al-Arnaud. Nabi menginfokan dengan maksud agar kita bisa bergembira dengan Ramadan, sebab banyaknya kebaikan yang datang di dalamnya. Jangan sampai kita mengatakan rindu kepada Ramadan, tapi sebenarnya hati kita tidak benar-benar rindu, karena hatinya tidak sengaja untuk mulai mencintai Ramadan dan merindukannya. Sebab untuk bisa mencintai itu butuh dipaksa dan disengaja. Kalau ke manusia, ya mulai dengan memberi perhatian, maka biasanya jadi ada bibit-bibit cinta, Kalau ke amalan, ya sama, harus mulai perhatian. Kita terus mikirin kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan dan betapa banyaknya keutamaan di dalamnya. Dan langkah yang diperlukan agar hati mencintai Ramadan adalah dengan 3 tahap. Pertama, bertaubat agar bersih hatinya. Sebab untuk mencintai kebaikan, salah satu syaratnya adalah hati yang bersih. Hati yang bersih akan senang dengan kebaikan, sementara hati yang penuh dengan dosa dan maksiat akan sangat muak dan benci dengan ajakan kebaikan. Lu sok banget sih ngajakin gue kebaikan, lu aja belum masuk surga. Biasanya gitu ya, Mam. Yang kedua, bersyukur, sebab masih diberi kesempatan hidup bertemu Ramadan, di saat mungkin sudah ada saudara kita, tetangga kita, atau mungkin orang tua kita yang tahun lalu masih bersama kita dalam Ramadan, sementara hari ini mereka sudah tak lagi bisa menikmati Ramadan ketika mencari ilmunya. Jadi untuk yang kedua, persiapan ilmu. Persiapan ilmu 3 tahap di atas, kebanyakan kita tidak mencintai suatu amalan, mungkin disebabkan karena kita tidak memahami keutamaannya atau fadilah dan juga keistimewaan amalan atau waktu khusus yang ada. Ramadan adalah bulan di mana semua amal dilipat gandakan, maka saran kedua saya untuk menikmati Ramadan adalah cari ilmu-ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan mulai sekarang.
Kita bisa baca hadis-hadis seputar Ramadan. Kita juga bisa cari ada ayat-ayat seputar Ramadan atau buku-buku tentang Ramadan. Amalan apa saja yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan? Contohnya kita bisa membaca Al-Quran. Misalnya kita niatkan bisa 1 juz setiap hari, sehingga dalam 1 bulan kita bisa hatam Al-Quran. Syukur-syukur bisa 2-3 kali hatam Al-Quran. Bismillah ya Mams. Semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Jangan sampai setelah Ramadan tiba kita bilang saya nggak tahu, amalan ini saya nggak tahu, karena kita nggak pernah mau cari tahu. Betul ya Mam? Dan ketiga, persiapan badan. Jadi persiapkan badan kita, karena kalau orang yang sudah biasa puasa sunnah itu tidak akan kaget ketika Ramadan tiba. Dia sudah terlatih untuk tidak makan di siang hari dan minum di siang hari. Jadi persiapan badan juga itu sangat penting. Dan keempat adalah persiapan harta, di mana kita bisa bersedekah lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Contohnya kita bisa bersedekah dengan memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang puasa, dan juga untuk makan sahur. Kita juga bisa bersedekah ke panti asuhan, ke anak-anak yatim, kaum duafa. Ya, memang sedekah yang utama adalah kepada orang tua dan kerabat tetangga kita. Jadi, di sini harta itu juga kita persiapkan. Kita kan sudah 11 bulan mencari rezeki, mencari nafkah. Jadi setidaknya di bulan Ramadan ini kita bisa bersedekah jor-joran, artinya kita bersedekah sebanyak-banyaknya, karena di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Begitupun juga dengan sedekah, insya Allah dilipat gandakan. Semoga bermanfaat ya Mam. Kita bisa berbagi, kita bisa sharing tentang Ramadan, karena kita bisa termotivasi dari postingan-postingan teman kita juga. Jadi di sini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mempersiapkan untuk datangnya bulan Ramadan agar bisa lebih baik, istiqomah dalam kebaikan. Dan kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mempersiapkan Ramadan yang akan datang dengan persiapan yang lebih baik. Anak-anak yang masih kecil kita bisa ajarkan untuk belajar puasa. Kita juga bisa mengajarkan setengah hari dulu gitu. Nanti lama-lama akan terbiasa. Terima kasih, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.